Menjadi pramugari yang berkualifikasi bukanlah hal yang mudah. Dari 1.000 orang yang mendaftar, hanya 15 orang yang tersisa setelah proses seleksi awal. Mereka yang terlalu gemuk, terlalu kurus, atau terlalu tinggi langsung dieliminasi. Proses seleksi berikutnya juga sangat menantang. Setiap calon pramugari harus melakukan 500 lompatan katak segera setelah bangun tidur, lalu berjalan di catwalk dengan buku tebal di kepala mereka. Jika buku jatuh, mereka langsung dieliminasi. Bahkan ketika mereka basah kuyup oleh keringat, mereka tidak boleh memiliki bau badan. Setelah itu, mereka harus berputar di kursi putar selama 10 menit tanpa merasa pusing. Salah satu gadis tidak dapat menahan diri, berlari ke kamar mandi, dan muntah. Namun, untungnya dia lolos penyaringan dan memasuki masa magang. Selama masa magang, setiap pramugari mendapat 20 poin. Jika semua poin dikurangi, mereka langsung dieliminasi. Pada hari pertama magangnya, gadis itu terlambat, sehingga 10 poin dikurangi darinya. Dia juga dihukum untuk berenang 20 putaran. Rekan-rekannya yang berperan sebagai penumpang terus membuat keadaan menjadi sulit untuknya. Pada akhirnya, hanya 7 dari 1.000 orang yang tersisa, dan gadis itu berhasil memasuki masa percobaan sebagai pramugari. Dia mengenakan stoking hitam, sepatu hak tinggi, dan seragam pramugari yang diimpikannya. Tidak lama setelah hari penerbangan pertamanya tiba, gadis itu kesiangan. Dia cepat berpakaian, meraih lencana identitasnya, dan bergegas ke bandara. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia menabrak kapten. Meskipun dia berhasil tepat waktu untuk penerbangan, dia menyadari bahwa menjadi pramugari sama sekali tidak mudah. Ketika dia menyajikan makanan, dia menemukan 2 penumpang bertengkar. Ketika dia mencoba campur tangan, dia terciprat kopi ke seluruh tubuhnya. Tidak dapat menahan diri, dia berteriak kepada penumpang yang membuat semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah melihat pramugari berani memarahi penumpang di depan muka mereka. Begitu pesawat mendarat, gadis itu dipanggil ke kantor, dikritik oleh atasannya, dan disuruh menulis kritik diri sebanyak 20.000 kata. Namun, keesokan harinya, gadis itu mendapat masalah lain. Dia bertemu dengan penumpang yang acak-acakan dan menyuruhnya pergi ke kelas ekonomi. Namun, ketika dia memeriksa tiketnya, itu untuk kelas bisnis. Gadis itu ketakutan dan meminta maaf berulang kali, tetapi penumpang itu bersikeras untuk mengajukan keluhan. Dia sangat marah hingga dia melampiaskannya ke udara. Kemudian, saat lepas landas, dia menemukan seorang penumpang yang tidak mau mematikan teleponnya. Ketika dia mengingatkannya untuk melakukannya dan tidak tahan lagi, dia meraih penumpang itu. Tiba-tiba, seseorang mengalami serangan jantung, dan petugas pramugara dengan cepat memulai pertolongan pertama. Namun, ketika harus melakukan, rekan kerja di sampingnya berdiri diam. Gadis itu mendorongnya ke samping dan melakukannya sendiri, dan segera tanda-tanda vital penumpang kembali. Tepat setelah gadis itu berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah. Pada saat itu, kepala pramugari berjalan mendekat, melepaskan lencana pelatihannya, dan berkata, "Mulai sekarang, Anda akhirnya menjadi pramugari yang berkualifikasi."